Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mengawali sebuah perjalanan lagi, aktivitas lagi dengan duduk di seputar firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru ini, karena kami percaya di setiap hari baru pasti ada berkat baru yang Tuhan sediakan dan juga kesempatan-kesempatan baru. Sebelum kami menjalaninya, kami rindu untuk mendengarkan Engkau menyapa kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pagi hari ini. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar pengertian firman Tuhan ini tidak berhenti pada pemahaman saja semata, tetapi kami boleh mengerjakan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, sebagaimana jadwal Sabda Bina Umat, adalah dari Mazmur pasal 25, ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Mazmur 25, ayat 8 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan ini diberi judul Kebaikan Tuhan. Nah, apakah sahabat GPIB tahu lagu Goodness of God? Mayoritas orang tahu. Ya, I love you, Lord. Ya, kurang lebih itu awal dari lagu Goodness of God. Apakah kita tahu siapa yang menciptakan lagu itu? Lagu tersebut diciptakan oleh Jane Johnson, istri pemilik Battle Music, salah satu label rekaman Amerika, label rekaman rohani di Amerika. Di Amerika. Tahun 2018, Jane yang saat itu sudah memiliki 3 anak bersama dengan Brian, bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu setelah khotbah dia turun dan ngobrol dengan Jin. Pendeta itu memberikan sebuah ayat Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Dan pendeta tersebut katakan, ayat ini punya maksud. Satu saat kamu akan mengerti apa maksud Tuhan lewat ayat ini untuk kamu. Lalu dalam perjalanannya, Jin bukan hanya menghafal ayat itu, tetapi Jin merasakan bahwa ini adalah sebuah perkataan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari dirinya. Lalu pada satu saat dia mendengar ada seorang anak yang siap untuk diadopsi. Dia bersama Brian suaminya mengurus proses adopsi itu selama 1 tahun. Sekalipun mereka sudah punya 3 anak, tetapi mereka melihat bahwa anak keempat mereka ini nantinya adalah hadiah dari Tuhan. Inilah maksud dari ayat yang dia terima. Dan karena anak ini adalah sebuah hadiah dari Tuhan, maka buat Jin secara khusus, hadiah ini menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ketika menggendong anak ini pulang dari tempat pengurusan adopsi bersama dengan Brian suaminya, sambil menggendong anak ini dia menggumamkan sebuah dia atau melantunkan ya sebuah musik ya. Ya, dan sampai di rumah dia langsung menulis notasi musik serta kata-katanya. Menurut Jane, lagu itu ingin mengingatkan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan setiap orang beriman. Allah kita bukanlah Allah yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, sebelum cerita ini mengawali kita untuk masuk di dalam pemahaman akan Mazmur 25.
Mazmur 25 ini dikenal sebagai doa Daud. Kapan Daud memanjatkan doa ini atau menuliskan Mazmur ini, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika ia jatuh dalam dosa dengan mengambil Batsheba dari Uria suaminya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau membaca ayat ke-7, kita melihat di sana Daud berbicara tentang, ya Tuhan, janganlah melihat dosa-dosa pada masa mudaku. Maka kemungkinan besar doa ini ditulis atau dipanjatkan Daud ketika ia sudah tua. Apapun latar belakangnya, tetapi doa ini merupakan sebuah doa yang indah. Daud datang kepada Tuhan. Pertama-tama, dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Mengapa dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan? Karena Daud percaya hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Daud sadar, ini yang pertama ya, siapa dirinya. Jadi Mazmur 25 itu terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah kesadaran diri Daud. Dia tidak datang sebagai orang yang memerintah Tuhan. Kadang dalam doa kita seperti itu. Tuhan tolong saya, berikan saya hari ini. Tolong Tuhan jawab doa saya. Daud tidak seperti itu. Dia tidak memerintah Tuhan. Tetapi dia berserah pada kehendak Tuhan. Ya, dia berserah sepenuhnya akan dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Dan bagian kedua dari Mazmur 25 ini, Daud berbicara tentang pengenalannya akan Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang setia, Allah yang tidak mau melihat anak-anaknya tersesat dan menderita, Allah yang peduli. Secara umum Daud mau mengatakan, Allah itu baik. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa kita tunjukkan dalam banyak hal. Hari ini misalnya, kita memperingati dan merayakan ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-75 tahun. Usia yang sudah cukup tua, tua pengalaman, tua dalam berorganisasi. Gerakan Pemuda GPIB berada dalam babak-babak perkembangan zaman, perkembangan era, perkembangan yang terjadi di dunia ini. Dan saat ini, sahabat GPIB, hasil pendataan tahun 2024 mengatakan bahwa ada sekitar 64,22 juta pemuda Indonesia yang setara dengan 22,99% dari total penduduk. Ini jumlah yang sangat besar dan mayoritas adalah Gen Z, generasi Z. Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi, di mana proporsi usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan pemuda adalah bagian dari usia produktif. Ini yang seharusnya menjadi motor penggerak, karena mereka adalah bagian dari usia produktif, maka mereka harus berjuang untuk bangsa ini, untuk gereja, untuk diri mereka sendiri. Mereka dikenal sebagai digital native, ya, orang-orang yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital. Mereka sangat adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, apa yang menjadi tantangan pemuda sekarang? Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Ya. Sementara rata-rata pendidikan dari pemuda Indonesia saat ini ya, rata-rata lulusan SMA ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka bisa bekerja di tengah kebutuhan tenaga kerja dengan mematok strata pendidikan tertentu dengan kualitas SMA, dengan kualitas lulusan SMA. Maka mereka akan menjadi atau anak-anak muda akan menjadi pegawai golongan rendah. Kemudian literasi digital yang kritis sebenarnya dihadapi oleh pemuda Indonesia. Mereka memang banyak menggunakan teknologi dan mereka memahami dengan baik teknologi. Tetapi banyak pemuda yang tidak bisa memilah informasi, memahami keamanan cyber, ya, dan bagaimana beretika di ruang-ruang digital. Mereka masih perlu, dan ini masih perlu ditingkatkan. Kurangnya literasi digital menyebabkan hoax, penipuan online, masalah privasi data. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda. Belum lagi masalah kesehatan mental, tekanan akademik, tekanan sosial, paparan informasi yang berlebihan, itu memicu kesehatan
memicu masalah kesehatan mental dan emosional pada banyak pemuda. Lalu apalagi yang menjadi tantangan pemuda sekarang ini? Kurangnya interaksi langsung karena ketergantungan teknologi yang begitu besar. Mereka atau para pemuda punya komunikasi fisik tatap muka yang seringkali buruk karena mereka terlalu terikat pada bahasa tulisan. Belum lagi erosi nilai budaya tradisional, paparan budaya global itu begitu menguasai. Lalu tantangan pendidikan ini yang tadi saya katakan, banyak industri yang membutuhkan strata pendidikan tertentu dan anak-anak kita yang lulusan SMA ke bawah ya seringkali sulit untuk mencapai strata tersebut. Ya ada sih, tetapi banyak yang justru bermasalah dengan pendidikan ini sehingga akses dan kualitas pendidikan tinggi itu sangat dibutuhkan. Tetapi di sisi lain pemuda punya banyak peluang. Mereka harus menjadi agent of change, agen perubahan. Mereka adalah generasi penerus dan pengganti generasi usia-usia kita. Mereka harus akan menjadi inovator dan problematic solver di kemudian hari. Mereka harus memanfaatkan dukungan pemerintah dan swasta. Ini peluang yang dihadapi oleh pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda GPIB ada dalam kondisi ini. Apa yang sudah dan akan dilakukan pemuda GPIB di usia 75 tahunnya? Pergumulan bangsa adalah pergumulan gereja. Karena kita, gereja, ada di dalam bangsa ini. Nah, terkait dengan firman Tuhan tadi, kebaikan Tuhan itu harus dinyatakan. Bukan hanya kita rasakan untuk kita, bahwa ya bahwa um, kami mengalami kebaikan Tuhan itu penting, tetapi kebaikan Tuhan itu harus kita teruskan, pergi teruskan pada dunia. Allah yang mengasihi, Allah yang mengubah kita dari umat dari manusia yang berdosa menjadi umat yang diselamatkan. Itu lahir dari kebaikan Allah. Maka ketika merasakan kebaikan Allah, kita harus meneruskan itu dengan menjadi berkat. Para pemuda harus punya upaya berjuang keras. Pemuda GPIB secara khusus berjuang keras supaya mereka berarti di tengah bangsa ini. Mereka bukan hanya bekerja bagi orang lain, tetapi mereka juga membuka lapangan-lapangan kerja. Sebagai orang tua, kita memotivasi, kita mendorong. Jangan tunggu anak kita setelah mereka pemuda baru kita dorong. Karena biasanya mereka sudah terbentuk dengan karakter tertentu. Tetapi sejak kecil tanamkan pentingnya perjuangan itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang terbentuk kuat dan hebat dengan pengembangan potensi pemuda, dengan pengembangan diri pemuda. Kita tidak boleh berhenti hanya pada khotbah, mendengar khotbah, memahami khotbah, tetapi kita harus memperjuangkan khotbah itu. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan harus diteruskan. Karena umumnya firman Tuhan berbicara tentang Allah yang baik, maka nyatakan kebaikan Tuhan itu dengan menjadi terbaik, menjadi orang-orang yang terbaik, supaya orang lain merasakan dampaknya. Jadi, sebagai orang tua, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memotivasi anak-anak kita. Dunia terus berubah dan membutuhkan generasi muda yang hebat, yang tangguh. Dan bagi mereka, generasi muda GPIB yang hari ini merayakan ulang tahun ke-75, mari bangun semangat, berjuang untuk hal yang terbaik, berhenti hanya duduk dan membaca gadget semata, tapi ciptakan lapangan kerja, berjuang untuk hidup yang lebih hebat di kemudian hari. Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Tunjukkan dan nyatakan itu pada dunia. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani minggu berharga ini, hari berharga ini, dengan terus menatap pada Tuhan yang luar biasa, yang baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk usia 75 tahun bagi GPIB, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Berkati terus pemuda-pemudi kami.
agar mereka menjadi manusia-manusia yang menyatakan kebaikan Tuhan itu dengan menghidupkan diri mereka dan menghidupkan orang lain. Tolonglah ya Tuhan, agar pemuda GPIB adalah menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang berjuang, pemuda yang ingin terus membarui dirinya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki hari berharga ini, menjalaninya dengan kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai kami dan kami berpegang pada itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang memohon dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun GPIB. Tuhan memberkati. Selamat pagi, sahabat GPIB. Amin.